Shalom, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi bersama dengan saya di dalam renungan setiap hari. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita minum dulu. Nikmat. Oke, so hari ini saya mau berkongsi dengan kita yang saya ambil di dalam kitab Ayub 42 bab yang kelima. Demikian firman Tuhan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, topik hari ini berbicara tentang rahasia kehidupan. Dan di dalam kehidupan kita ada dua sisi, yaitu yang pertama itu tentang kehidupan kita yang kelihatan, yang nampak dari apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, dan segala sesuatu lah yang boleh dilihat oleh orang. Tetapi sisi yang kedua itu adalah bagian yang sangat misteri. Nah, kita tahu bahwa di dalam Kisah Ayub itu satu cerita yang cukup dramatis, bahkan dalam kehidupannya yang cukup mencabar. Bukan saja cukup mencabar, tetapi sesuatu yang tidak kita boleh bayangkan apa yang terjadi dalam hidup Ayub. Di pasal yang pertama kita membaca bahwa Ayub yang begitu kuat beribadat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, melakukan apa saja dalam menjaga kesalehannya termasuk anak-anaknya, dia mengalami satu hal yang cukup buruk menimpa dalam hidupnya. Dia kehilangan harta benda, anak-anak, serta dia mengalami sakit yang cukup dahsyat dalam hidupnya. Lalu dalam pengalaman hidupnya dia mempersoalkan kelahirannya, kemudian kenapa dia menghadapi semuanya itu, dan dia mempertanyakan tentang Tuhan. Dan kita tahu bahwa sahabat-sahabat Ayub mempertanyakan supaya Ayub bertobat karena dia mengalami semua perkara yang buruk itu oleh karena dia berdosa kepada Tuhan dan meminta supaya Ayub bertobat. Tetapi dalam pemikiran Ayub bahwa dia tidak melakukan dosa, dan kenapa Tuhan tidak adil terhadap keadaannya, atau kenapa Tuhan tidak berperkara terhadap apa yang telah terjadi. Dan dia mempersoalkan kenapa Tuhan yang maha kuasa itu dengan sewenang-wenangnya mempergunakan kuasanya terhadap dirinya, dengan ketidakadilan. Nah, itulah yang kita tahu, bahwa dia menjalani hidup tetapi ada satu rahasia yang tidak kita ketahui. Dan inilah satu keadaan di mana kehidupan kita juga akan mengalami proses dalam hidup kita. Ada banyak hal yang kita tidak tahu. Untuk hari esok dan hari-hari yang berikutnya, tidak ada seorang pun yang dapat memberitahu kita tentang apa yang akan terjadi, karena tidak ada seorang pun yang pernah hidup pada hari berikutnya untuk memberitahu kita bahwa apa yang terjadi pada hari esok. Nah, oleh sebab itu merupakan satu rahasia yang kita perlu salami, itu hanya diketahui oleh Tuhan. Dan oleh sebab itulah hidup kita ini merupakan satu proses pembelajaran yang dimana kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena dialah yang sangat tahu tentang kehidupan kita, yang kita tidak tahu, yang di luar daripada apa yang nampak, apa yang kelihatan dari apa yang kita perbuat. Bahkan rancangan-rancangan kita juga itu rancangan-rancangan manusia yang belum pasti akan terjadi esok. Jadi itu sesuatu misteri. Maka oleh sebab itulah maka kita sangat perlu untuk bergantung kepada Tuhan yang mengetahui misteri itu dan yang memegang misteri itu. Dan kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada sesuatu yang di luar dari pengetahuan Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang Tuhan lakukan itu untuk tujuan hanya supaya menyenangkan hati Dia, tetapi Dia memiliki tujuan yang pasti dalam hidupmu, membentuk kita secara kehidupan kerohanian dan mengakui Dia sebagai Tuhan yang maha tahu, yang membentuk dan membangun dunia ini.
Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku, marilah kita belajar daripada kisah Ayub, yang dimana pada bahagian di bab 43 dia bertobat dan mengakui kebesaran Tuhan, dan di situ dia mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan hanya dia mengetahui tentang Tuhan yang selama ini diajarkan secara hikmat, tetapi jauh daripada itu dia mengenal Tuhan secara pribadi, karena Tuhan berbicara kepada dia melalui alam ini, melalui hikmat, dan melalui pengetahuan yang ada. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, jangan berputus asa dan tetaplah setia kepada dia, karena Tuhan punya rencana yang indah. Walaupun ada di balik daripada keindahan itu proses yang cukup panjang buat kita. Tuhan Yesus memberkati.